September 2001, Serang, Banten. Seorang wanita biasa lenyap begitu saja, seolah menguap ke udara. Satu-satunya keluarganya, sang suami, mengklaim bahwa istrinya kabur dari rumah. Yang mengejutkan, pekerjaan suaminya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim. Di Polres setempat bisa dibilang, seorang perwira polisi. Istrinya menghilang, tetapi sang suami baru membuat laporan orang hilang 2 hari kemudian, dan penyelidikan ditutup hanya dalam waktu 2 minggu dengan begitu cepatnya. Pada masa kelam ketika pelacakan lokasi ponsel dan investigasi ilmiah belum dilakukan dengan semestinya, ada seorang pria yang memimpikan kejahatan sempurna, bersembunyi di balik perisai besar bernama kekuasaan negara. Namun, 10 tahun kemudian, meskipun orang yang mati secara tidak adil tak dapat bicara, kebenaran yang terkubur di dalam tanah berhasil keluar dengan sendirinya. Sebuah kasus ganjil di mana seorang Kasatreskrim aktif memimpin langsung penyelidikan hilangnya sang istri. Kami akan mengungkap kebusukan kekuasaan yang mencoba menutupi kejahatan dengan tangan yang seharusnya menangkap penjahat. Kisah hari itu dimulai sekarang. Pada tanggal 15 Desember 2011, pukul 10 pagi, angin musim hujan yang menusuk tulang berembus di kawasan pembangunan kembali di Cipocok Jaya, Serang. Sebuah rumah bata merah yang akan dirobohkan sudah separuh hancur, mengeluarkan suara angin yang melengking melalui jendela-jendela yang pecah. Operator ekskavator, Ujang Supriyatna, menarik tuas di ruang kemudi yang bergetar dengan kasar sambil menggerutu. Cih, cuacanya dingin sekali kayak begini. Rumah angker macam ini harusnya cepat-cepat dirobohkan saja. Saat Ujang menggerakkan tuas kontrol, cakar besi raksasa itu menghunjam ke lantai. Krak! Lantai semen tua itu mulai retak seolah menjerit. Namun, tepat pada saat itu, ketika Ujang hendak menarik tuas sekali lagi, ia merasakan sesuatu yang berat dan liat tersangkut di ujung alat beratnya. Ujang mengerutkan kening dan segera menghentikan mesin. Apa ini? Besi pondasi, kah? Ujang membuka pintu ruang kemudi sambil memiringkan kepala dan melompat turun. Di antara celah semen yang retak, sebuah benda keputihan menyembul bersama debu tanah. Dengan tangan bersarung tangan kerja, Ujang menyingkirkan tanah dengan hati-hati. Seketika, mata Ujang terbelalak. Itu jelas bukan tulang binatang, melainkan tulang manusia. Ujang mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk sambil berteriak, "Aark! Ah, ada orang, ada tulang di sini." Saking terkejutnya, Ujang mencoba mengambil ponsel dari sakunya, tetapi tangannya terpeleset dan ponselnya jatuh ke tanah. Sekitar 1 jam setelah laporan dibuat, suara sirene yang memekakan telinga memecah keheningan, dan 3 mobil polisi tiba di lokasi. Detektif Satreskrim Polres Serang, Asep Gunawan, keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam garis polisi. Pria berusia 42 tahun itu adalah seorang detektif veteran yang telah makan asam garam dunia kepolisian, dan tatapan matanya tajam. Detektif Asep mendekati Ujang yang gemetar dengan wajah pucat dan bertanya, "Anda yang melapor, di mana Anda menemukannya?" Ujang, yang hendak menyalakan rokok, bahkan tak sempat memasukkannya ke mulut dan menunjuk ke bagian dalam rumah yang hancur dengan jarinya. "Di sana, Pak Detektif. Saya sedang membongkar lantai, tiba-tiba ada sesuatu yang putih muncul." Detektif Asep mengangguk dan melangkah masuk bersama tim identifikasi. Di bawah pecahan semen, sekitar 60 cm di dalam tanah, kerangka manusia yang terbungkus rapat dalam plastik tebal dan selimut usang menampakkan wujudnya yang mengenaskan. Detektif Asep berjongkok dan dengan hati-hati mengangkat ujung plastik yang berlumur tanah. Ini bukan sekadar dikubur, tapi sengaja disembunyikan dalam-dalam. Bekasnya sangat jelas. Detektif Asep berdecak lidah dan memberi perintah kepada anggota tim identifikasi di sebelahnya. "Lihat ini." Mereka bahkan menutupnya dengan semen. "Benar-benar niat sekali. Bribka, segera kirim ke Puslap 4 dan sisir seluruh area sekitar." Anggota tim identifikasi itu menjawab dengan lantang sambil menekan tombol kamera. "Siap. Laksanakan. Kami akan segera memulai penyisiran." Sambil melihat sekeliling rumah yang penuh debu, Detektif Asep bergumam pada dirinya sendiri. Siapapun pelakunya, dia benar-benar kejam.
Apa dia bisa tidur nyenyak setelah mengubur orang di sini? Sementara itu, pada sore harinya di kantor Satreskrim Polres Serang, detektif termuda, Dewi Lestari, sedang menatap layar monitor dengan saksama, memeriksa data. Meskipun baru berusia 29 tahun, ia adalah seorang detektif muda yang sangat berbakat dalam mengolah dokumen. Tiba-tiba, detektif Dewi berdiri dari kursinya dan berseru. "Bang, coba lihat ini." Detektif Asep, yang sedang menyeduh kopi saset di gelas kertas, menghampiri meja Dewi. "Kenapa? Ada temuan?" Detektif Dewi menyodorkan setumpuk dokumen yang baru dicetak ke depan wajah Asep. Pemilik rumah ini sudah berada di panti jompo sejak tahun 1999. Rumah itu kosong. Tapi, ada satu laporan orang hilang yang masuk pada tahun 2001. Cocok sekali dengan waktunya. Detektif Asep mengambil dokumen itu dan mengerutkan kening. 2001? Itu kan 10 tahun yang lalu. Siapa orangnya? Detektif Dewi menelan ludah dan membuka mulutnya dengan hati-hati. Siti Halimah, saat itu berusia 47 tahun. Tapi, pelapornya agak aneh. Tangan detektif Asep yang sedang membolak-balik dokumen terhenti. "Aneh apanya?" Detektif Dewi menunjuk layar monitor dengan jarinya dan merendahkan suaranya. Petugas yang menangani laporan orang hilang saat itu adalah suami korban, Bambang Wijoyo. Waktu itu dia masih menjabat sebagai Kasatreskrim. Seketika itu juga, alis detektif Asep terangkat naik. "Apa? Suaminya sendiri detektif yang menangani kasusnya? Seorang perwira?" "Benar. Dan yang lebih gilanya lagi, hanya 2 minggu setelah laporan dibuat, kasusnya ditutup sebagai kasus kabur biasa. Hanya berdasarkan kesaksian suaminya." Detektif Asep menggigit bibirnya erat dan meletakkan dokumen itu di meja dengan keras. "Ini berarti, istri seorang perwira polisi aktif menghilang, dan suaminya sendiri yang menutupi kasusnya." Detektif Asep menatap Dewi dengan wajah serius. "Ini mencurigakan, bau busuk sekali. Dewi, segera kirim data rekam gigi ke Puslap 4. Minta mereka membandingkannya dengan data 10 tahun yang lalu." Detektif Dewi mengangguk dengan ekspresi tegang. "Siap. Saya kirim sekarang juga." 3 hari kemudian, hasil analisis dari Puslap 4 tiba. Kerangka yang ditemukan di bawah rumah kosong itu dipastikan adalah Siti Halimah, yang menghilang 10 tahun lalu. Detektif Asep meremas kertas hasil laporan itu dengan erat dan menghela napas panjang. Selama 10 tahun. Dia terbaring di bawah lantai semen yang dingin, sementara suaminya itu dengan tak tahu malunya malah terus naik pangkat. Malam itu, pintu ruang pelayanan masyarakat di Polres Serang terbuka pelan. Aminah, seorang wanita berusia 61 tahun dengan mantel lusuh, melangkah masuk dengan ragu-ragu. Sebagai kakak kandung Siti Halimah, wajahnya dipenuhi guratan penderitaan dan kesedihan yang tak terhapuskan oleh waktu. Di tangannya, ada sebuah amplop koklat yang sudah menguning. Dengan suara bergetar, Aminah bertanya kepada polisi di meja pelayanan. "Permisi, bisakah saya bertemu dengan detektif yang menangani kasus ini? Ini soal adik saya, Halimah." Detektif Asep, yang mendapat kabar, segera menuruni tangga dan masuk ke ruang pelayanan. Aminah langsung berdiri dari kursinya dan memeluk amplop itu erat di dadanya. Detektif Asep berdiri di depan Aminah dan membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu. Saya Asep Gunawan." Mata Aminah memerah dan bibirnya bergetar. "Pak Detektif, apa benar adik saya Halimah sudah ditemukan?" Detektif Asep tak sanggup menatap matanya dan mengangguk berat. "Iya, Bu. Benar. Maafkan kami karena terlambat." Kaki Aminah seakan lemas, ia terduduk di kursi sambil menahan tangis. Kemudian, ia menyodorkan amplop tua yang dipeluknya ke depan Detektif Asep. Amplop itu disegel dengan selotip dan ujung-ujungnya sudah usang. Sambil menyeka air mata, Aminah berkata dengan susah payah, "Ini V5. 10 tahun yang lalu Halimah menitipkannya pada saya. Dia bilang, jangan pernah dibuka sampai dia sendiri yang memintanya kembali." Detektif Asep menerima amplop itu dan menatap Aminah. "Jadi, selama 10 tahun ibu hanya menyimpannya. Saya takut, kalau saya membukanya,
Rasanya seperti sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Halimah. Tapi sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk dibuka. Amplop di tangan detektif Asep terasa berat. Kebenaran yang terkurung selama 10 tahun di bawah lantai semen yang dingin kini bersiap untuk keluar ke dunia. Saat detektif Asep hendak merobek segel amplop, Aminah menangis histeris memanggil nama adiknya. Halimah. Maafkan kakak, nak. Kakak datang terlambat. Isak tangis Aminah yang tertahan terasa begitu berat, memenuhi lantai ruang pelayanan yang dingin. Tim investigasi memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Mereka harus melacak jejak Siti Halimah pada 12 September 2001, hari terakhir ia terlihat. Detektif Asep dan Dewi Lestari mendatangi sebuah gang tua di kawasan Sepang, Serang, tempat Siti Halimah dulu tinggal. Meskipun angin pembangunan kembali telah berembus, untungnya masih ada beberapa penduduk asli yang ingat kejadian 10 tahun lalu. Orang pertama yang mereka temui adalah Ibu Sumiati, 68 tahun. Ia adalah tetangga yang akrab dengan Siti Halimah dan ikut dalam kelompok arisan yang sama. Sambil duduk di sofa ruang tamunya, Ibu Sumiati menatap ke kejauhan seolah mencoba mengingat-ingat. Hari itu, ya. Sekitar jam 2 siang, saya bertemu dengan ibunya Halimah di jalan waktu mau ke pasar. Detektif Asep mengeluarkan buku catatannya dan bertanya, apakah ada hal aneh yang ibu ingat? Ekspresi wajahnya, atau pakaiannya? Ibu Sumiati memiringkan kepala dan mengerutkan kening. Itu dia yang aneh. Biasanya dia itu orangnya rapi, selalu pakai bedak. Tapi hari itu, wajahnya pucat sekali, tanpa riasan sama sekali. Wajahnya kuyu sekali. Maksud ibu, dia tidak memakai makeup. Bukan cuma itu. Bulan September kan siangnya masih panas. Waktu itu orang-orang masih pakai kaos lengan pendek. Tapi hari itu dia malah pakai blos lengan panjang, yang kerahnya tinggi sampai ke leher. Mata detektif Dewi berbinar saat bertanya kembali, siang-siang pakai lengan panjang. Iya, makanya saya mau tanya, Bu Halimah, nggak panas? Tapi tidak jadi. Kelihatannya sibuk sekali, dan sepertinya dia seperti menghindari orang. Jadi saya tidak jadi menyapa. Detektif Asep menekan pulpennya kuat-kuat di buku catatan. Pakaian lengan panjang di tengah musim panas. Mungkin untuk menutupi luka atau memar di tubuhnya. Sebuah kecurigaan muncul di benaknya. Kedua detektif itu segera menuju toko sayur di pintu masuk pasar. Pemiliknya, Mbah Sutinah, kini sudah menjadi wanita tua berusia 72 tahun. Tetapi ia masih sibuk memilah-milah sawi di tokonya yang sempit. Mbah Sutinah menyekat tangannya yang kotor di celemeknya dan mencoba mengingat. Siti Halimah? Oh, tentu saja saya ingat. Hari itu dia beli tahu sama tauge di sini. Apakah dia mengatakan sesuatu hari itu? Mbah Sutinah menatap langit-langit sejenak, berpikir. Katanya malam itu akan ada tamu datang. Tamu yang sangat penting, katanya. Makanya dia bilang harus masak yang enak, taugenya pun dipilih yang paling segar. Tatapan detektif Asep menajam. Dia bilang ada tamu datang? Apa dia menyebutkan siapa tamunya? Saya tidak tanya siapa. Kelihatannya sibuk, jadi saya cuma bilang mari, Bu, dan dia pergi. Siapa sangka itu terakhir kalinya saya melihatnya. Detektif Asep mengangguk dan meninggalkan toko. Siti Halimah sedang menunggu seseorang hari itu. Seorang wanita yang berniat kabur dari rumah tidak akan membeli bahan makanan untuk makan malam dan bersiap menyambut tamu. Itu tidak masuk akal. Kembali ke kantor polisi, tim investigasi mulai memeriksa kembali dengan teliti berita acara pemeriksaan, bab yang dibuat oleh Bambang Wijoyo 10 tahun lalu. Detektif Dewi membolak-balik berkas tua itu dan melaporkan. Bang, lihat bab Bambang Wijoyo ini. Tertulis bahwa istrinya keluar rumah sekitar jam 7 malam, dan tidak kembali sampai keesokan paginya, makanya dia melapor. Detektif Asep menyilangkan tangan dan bersandar di kursinya. Jam berapa laporannya dibuat? Pagi tanggal 14 September. 2 hari setelah dia menghilang. Detektif Asep tertawa sinis. Istrinya tidak pulang semalaman, dan suaminya yang seorang polisi tidak langsung menyebar pencarian, malah menunggu 2 hari. Dan parahnya lagi, dia mengarahkannya sebagai kasus kabur. Aneh, kan?
Biasanya kan langsung dilacak lokasi ponselnya. Detektif Asep menopang dagunya dan bergumam. Bukan menunggu, dia mengulur waktu. Waktu untuk membereskan semuanya. Detektif Dewi meletakkan selembar dokumen lain di atas meja. Saat itu, kakak korban, Ibu Aminah, juga memberikan kesaksian, tapi diabaikan sepenuhnya. Apa isinya? Katanya, adiknya menelepon akhir bulan Agustus sambil menangis. Dia bilang tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Rasanya seperti akan mati dipukuli. Dia ingin cerai. Detektif Asep mencondongkan tubuhnya dan menyambar dokumen itu. Informasi sepenting ini tidak dicatat dalam BAP? Tidak. Saat itu, petugas yang bertanggung jawab, Kasat Bambang Wijoyo, mengatakan bahwa kakak iparnya itu suka melebih-lebihkan dan punya sifat histeris. Detektif Asep memukul meja dengan keras. Suami menjadi kepala penyelidik, dan sinyal minta tolong yang putus asa dari sang istri dianggap sebagai omong kosong yang dilebih-lebihkan. Pada akhirnya, kasus itu ditutup sesuai skenario yang telah disusun oleh Bambang. Kasus kabur biasa. Tidak ada catatan wawancara dengan tetangga saat itu, suara pertengkaran atau semacamnya. Detektif Dewi menemukan secari kertas memo yang sudah menguning di antara tumpukan dokumen. Ada di sini. Kesaksian dari Bapak J, yang tinggal di lantai 3 di atas mereka. Bukan BAP resmi, hanya tersisa dalam bentuk memo. Dewi membacakan memo itu. Tertulis bahwa sekitar jam 10 malam tanggal 12 September. Dia mendengar suara gaduh dan barang pecah dari lantai bawah. Dan mendengar seorang pria berteriak-teriak. Apa itu ada di laporan akhir? Tidak ada. Dihilangkan. Ditulis sebagai kesalahpahaman karena suara bising antar lantai. Detektif Asep bangkit dan berjalan ke jendela. Cahaya kota di seberang kaca terasa dingin. Ini disengaja. Ini bukan investigasi. Ini penutupan kasus. Detektif Dewi dengan cepat mengetik di keyboard, mencari catatan lain. Itu adalah jurnal dinas Bambang Wijoyo pada September 2001. Sesaat kemudian, tangan Dewi berhenti. Bang, lihat ini. Ada yang krusial. Detektif Asep berbalik. Apa? Alibinya terbongkar. Pada tanggal 12 September, hari kejadian, AKBP Bambang Wijoyo pulang lebih awal jam 6 sore. Alasannya, tidak enak badan. Dan pada tanggal 13 dan 14 September, dia mengambil cuti tahunan. Hari istrinya menghilang, dia pulang cepat, dan 2 hari berikutnya dia libur penuh. Mata kedua detektif itu bertemu di udara. Pulang lebih awal pada hari istrinya menghilang, cuti 2 hari berturut-turut setelahnya, dan laporan dibuat menjelang akhir masa cutinya. Potongan-potongan puzzle itu tersusun dengan sangat mengerikan untuk disebut sebagai kebetulan. Keesokan harinya, 19 Desember, Detektif Asep menemui seorang pensiunan polisi, Pak Suroso. Saat kejadian, dia adalah petugas lapangan di bawah Bambang Wijoyo. Kini ia tinggal sendirian di sebuah apartemen tua di pinggiran Serang. Pak Suroso membuka jendela balkon, merokok, dengan ekspresi getir. Saya sudah tahu suatu saat akan ada yang datang menanyakan hal ini. Saya tahu masalah ini pasti akan meledak suatu hari nanti. Detektif Asep duduk di salah satu sudut ruang tamu dan bertanya, apakah Bapak ingat situasi saat itu? Pak Suroso mengembuskan asap rokok panjang-panjang dan menggelengkan kepala. Saya ingin melupakannya, tapi tidak bisa. Itu adalah kasus paling janggal dan kotor dalam 30 tahun karir saya sebagai polisi. Poin mana yang paling mengganjal bagi Bapak? Pak Suroso mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Bambang sendiri yang mengarahkan investigasi. Istrinya sendiri yang hilang. Tapi dia bertindak seolah-olah dia kepala tim investigasi. Dia melarang tim identifikasi datang, dan terus mendesak kami dengan mengatakan itu hanya kasus kabur. Jadi cukup periksa sekitar saja. Tidak ada yang protes, secara prosedur kan itu bermasalah. Pak Suroso tertawa sinis. Lawan kita itu Kasat Reskrim, dia itu teman dekat Kapolres. Apa yang bisa kami, para polisi rendahan, katakan? Semua orang hanya diam dan melihat situasi. Detektif Asep menatap mata Pak Suroso lekat-lekat. Apakah ada hal lain yang Bapak anggap aneh saat itu? Pak Suroso terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah.
Kasusnya selesai terlalu cepat tanpa bukti. Penutupan penyelidikan dalam 2 minggu setelah laporan orang hilang. Apa itu masuk akal? Biasanya kasus seperti itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Rasanya seperti ada seseorang yang sangat ingin cepat-cepat menutupinya. Detektif Asep mengangguk berat. 10 tahun yang lalu, Bambang Wijoyo telah menggunakan posisi dan kekuasaannya untuk menutupi kematian istrinya secara sempurna. Kembali ke kantor polisi, Detektif Asep memanggil kembali Aminah. Ada sesuatu yang harus dikonfirmasi mengenai amplop tua yang ia titipkan semalam. Aminah duduk di kursi ruang interogasi, menatap amplop yang tergeletak di atas meja. Detektif Asep bertanya dengan hati-hati, "Amplop ini, kapan tepatnya adik ibu memberikannya?" Mata Aminah kembali berkaca-kaca. Tepat 2 hari sebelum Halimah menghilang. Dia datang larut malam dan tiba-tiba memberikan ini. Apa yang dia katakan saat memberikannya? Aminah menggigit bibirnya, mencoba mengingat. "Kak, tolong simpan ini baik-baik. Jangan pernah dibuka sampai aku sendiri yang memintanya. Kalau suamiku tahu, aku bisa benar-benar mati." "Itukah sebabnya ibu tidak memeriksa isinya?" Aminah menutupi wajahnya dengan tangan yang bergetar. "Saya pikir Halimah pasti akan kembali. Saya ingin percaya dia hanya bersembunyi di suatu tempat untuk sementara. Jadi, saya berusaha menepati janji untuk tidak membukanya." Suara Aminah berubah menjadi isak tangis. "Seiring berjalannya waktu, saya jadi semakin tidak sanggup membukanya. Rasanya kalau saya buka, Halimah benar-benar tidak akan pernah kembali. Rasanya seperti mengakui kalau dia sudah meninggal. Tangan saya tidak sanggup." Detektif Asep memberikan tisu dan menunggunya sejenak. Aminah menyeka air matanya dan menatap Asep dengan mata yang memerah. 10 tahun. Selama 10 tahun saya bertahan sambil dicap perempuan gila oleh orang-orang sekampung. Setiap kali saya datang ke kantor polisi meminta penyelidikan ulang, sepertinya Bambang Wijoyo sudah bertindak di belakang, dan mereka memperlakukan saya seperti orang gila. Detektif Asep berkata dengan suara penuh tekad. "Sekarang berbeda. Kebenaran pasti akan terungkap. Kami akan mewujudkannya." Aminah mengangguk dengan tatapan penuh harap. "Tolong, Pak Detektif. Tolong ungkap kenapa adik saya, Halimah, harus terkubur di bawah lantai semen yang dingin. Tolong selesaikan penderitaannya." Keesokan harinya, 20 Desember pagi, di ruang rapat tim investigasi, Detektif Asep berdiri di depan papan tulis dan membuka tutup spidol. "Baiklah, sekarang saatnya kita mendalami hubungan sosial Siti Halimah. Katanya dia rajin ke gereja, kan?" Detektif Dewi memeriksa catatannya dan menjawab, "Benar, Gereja Kristen Banten. Dia aktif dalam kegiatan bakti sosial setiap akhir pekan dan bahkan menjadi ketua wilayah. Katanya dia sangat aktif. Jadwalkan pertemuan dengan pengurus di sana. Terutama fokus pada jemaat yang dekat dengan Siti Halimah." "Baik, akan segera saya hubungi." Detektif Asep memandang barang bukti yang tergeletak di salah satu sudut meja amplop tua itu. Dengan persetujuan Aminah, amplop itu akan segera dibuka. Mungkin di dalamnya terdapat kunci yang akan membuka awal dan akhir dari semua tragedi ini. Detektif Asep menatap amplop itu dengan bibir terkatup rapat, tenggelam dalam pikirannya. Pagi hari tanggal 21 Desember, Detektif Asep dan Dewi Lestari tiba di depan Gereja Kristen Banten. Bangunan bata merah yang sudah menua itu berdiri kokoh, menahan angin musim hujan yang dingin. Mereka disambut oleh penanggung jawab kegiatan bakti sosial, Ibu Endang. Ibu Endang, 65 tahun, dengan rambut beruban yang disisir rapi, membuka pintu kantor dengan ekspresi prihatin. "Anda datang karena kasus Ibu Siti Halimah, ya? Saya lihat di berita, tapi saya tidak menyangka. Apa benar dia?" Detektif Asep mengangguk berat dan duduk. "Sangat disayangkan. Kami datang untuk mengonfirmasi beberapa hal." Ibu Endang menghela napas dan mengeluarkan album foto berdebu dari sudut rak buku. Mungkin sejak tahun 1998. Setiap hari Rabu, beliau ikut dalam pelayanan pembagian makanan gratis. Orangnya tidak banyak bicara, tapi tangkas dan sangat rajin. Detektif Asep melihat foto-foto yang sudah pudar di dalam album. Di antara para wanita yang mengenakan celemek dan memegang sendok sayur,
Tampak Siti Halimah. Wajahnya polos tanpa riasan, tetapi ada senyum tipis di bibirnya. Detektif Asep menunjuk sebuah foto dan bertanya, apakah di kegiatan bakti sosial ada seseorang yang sangat dekat dengannya? Tempat dia mencurahkan isi hatinya, misalnya? Ibu Endang menatap ke udara sejenak, mencoba mengingat, lalu dia menepuk lututnya. Ah, Bapak Tono Hartono, pemilik toko besi itu. Mereka berdua sangat dekat. Detektif Dewi mengeluarkan buku catatannya. Matanya berbinar. Hubungan seperti apa? Ibu Endang membalik halaman album lagi dan menunjukkan foto di mana keduanya berdiri berdampingan. Mereka saling memanggil abang dan adik Halimah. Benar-benar seperti saudara kandung. Pak Tono itu sudah lama menduda. Istrinya meninggal lebih dulu. Ibu Halimah sering membawakan lauk pauk dan merawatnya seperti adik sendiri. Pandangan detektif Asep dan Dewi bertemu di udara. Seorang pria yang dipanggil Abang Tono Hartono. Nama ini harus diingat baik-baik. Kembali ke kantor polisi, detektif Dewi segera melacak jejak Tono Hartono. Suara ketikan keyboard memenuhi kantor yang sunyi, lalu berhenti. Bang, aneh. Tono Hartono meninggalkan Serang pada Oktober 2001. Detektif Asep yang sedang mengaduk kopi instan menoleh. Kapan katamu? Bulan Oktober. Tepat setelah Siti Halimah menghilang, seolah-olah melarikan diri, dia pindah alamat ke Lampung. Sampai sekarang dia masih punya toko besi kecil di sana. Tatapan detektif Asep menajam. Wanita itu menghilang, dan pria yang dipanggil abang itu kabur di tengah malam. Ini mencurigakan. Keesokan harinya, 22 Desember, detektif Asep langsung mengendarai mobil menuju Lampung. Jauh di pinggiran kota, di bawah atap seng tua, terlihat papan nama berkarat bertuliskan Toko Besi Jaya Abadi. Di depan toko, berbagai macam pipa dan perkakas berserakan. Merasa ada yang datang, Tono Hartono, 60 tahun, keluar dari dalam toko. Pakaian kerjanya penuh noda oli, dan kerutan di wajahnya dalam. Ia terlihat jauh lebih tua dari 10 tahun yang lalu. Cari siapa? Mau beli barang? Detektif Asep mengeluarkan lencana polisi dari sakunya. Kami dari Polres Serang. Anda kenal Siti Halimah, kan? Saat itu juga, wajah Tono Hartono berubah pucat pasi, dan sarung tangan yang dipegangnya jatuh ke tanah. Setelah lama terdiam, Tono menunjuk sebuah kursi plastik di dalam toko dengan tangan gemetar. Silakan masuk. Di dalam toko sempit yang berbau oli, keduanya duduk berhadapan dipisahkan oleh sebuah pemanas ruangan tua. Tono Hartono membuka percakapan sambil menatap nyala api di pemanas. Saya lihat berita soal adik Halimah. Katanya ditemukan di bawah lantai yang dingin. Ya? Benar. Karena itulah kami datang untuk bertanya. Tono Hartono menunduk dalam-dalam. 10 tahun. Selama 10 tahun, tidak ada hari di mana saya tidak memikirkan perempuan malang itu. Detektif Asep menatap mata Tono lekat-lekat dan bertanya. Pada Oktober 2001, tepat setelah kejadian, kenapa Anda tiba-tiba meninggalkan Serang, seperti melarikan diri? Tangan kasar Tono gemetar di atas lututnya. Setelah hening sejenak, ia mengangkat kepala seolah sudah membulatkan tekad dan mulai berbicara. Setelah mendengar kabar Halimah hilang, saya berniat pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Karena saya tahu semua perlakuan suaminya selama ini. Tapi malam itu, ada telepon masuk. Dari siapa? Bambang Wijoyo. Suaminya Halimah. Detektif Asep mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa yang dikatakannya? Tono menjawab dengan gigi gemeretak. Dia langsung bilang, saya tahu kamu punya hubungan gelap dengan Halimah. Kalau kamu tidak menghilang diam-diam, kamu yang akan jadi tersangka pembunuhnya. Anda diancam? Tono tertawa sinis dengan ekspresi getir. Orang itu perwira tinggi, saya hanya orang tua yang tidak punya kuasa. Kalau pejabat polisi sudah berniat menjatuhkan saya, apa yang bisa saya lakukan? Saya takut. Makanya saya kabur. Detektif Asep dengan cepat mencatat di buku catatannya. Bambang Wijoyo tidak hanya menciptakan alibi untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengancam kenalan istrinya untuk membungkam mereka.
Sebenarnya hubungan Anda dengan Ibu Siti Halimah seperti apa? Apakah benar seperti yang dikatakan Bambang? Kalian punya hubungan gelap?" Tono melambaikan tangannya dan membantah keras. "Sama sekali tidak. Demi Tuhan, tidak. Setelah istri saya meninggal, saya merasa kesepian. Halimah yang saya temui di gereja memperlakukan saya dengan hangat seperti saudara kandungnya sendiri." Mata Tono berkaca-kaca. "Saya melihat sendiri betapa menderitanya Halimah di rumah neraka itu. Sering sekali dia datang dengan luka memar. Kalau ditanya, dia bohong bilang jatuh, dan tidak berani menatap mata saya." "Maksud Anda dia mengalami kekerasan?" Tono mengangguk dengan keras. "Benar. Suatu hari, pergelangan tangannya memar biru. Saya desak dia. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya dan bilang suaminya seperti binatang." Detektif Asep menarik napas sejenak dan mengajukan pertanyaan terpenting. "Pada 12 September 2001, hari Siti Halimah menghilang. Di mana Anda saat itu?" Tono menatap langit-langit, mencoba mengingat. "Hari itu, saya ingat. Saya ada di kawasan industri Cikande, Serang. Hari itu saya ada pengiriman besar bahan bangunan ke pabrik klien. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 11 malam saya sibuk di sana, mengangkut dan memasang barang. Ada yang bisa membuktikannya. Pemilik pabrik dan para pegawainya ada di sana. Kami bahkan pesan nasi goreng bareng. Kalau ditanya pasti mereka ingat." Detektif Asep mengangguk dan bangkit dari kursinya. Jika alibi sejelas ini, memverifikasinya hanya masalah waktu. Kembali ke Serang, Detektif Asep segera memberi perintah kepada Detektif Dewi. Setelah Dewi menyisir semua catatan klien di Cikande, terbukti bahwa kesaksian Tono Hartono benar adanya, tanpa ada satupun yang meleset. Pemilik pabrik dan para karyawan saat itu dengan tegas bersaksi bahwa mereka bersama Tono sampai larut malam. "Bang, alibinya sangat kuat. Tono bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke lokasi kejahatan hari itu." Detektif Asep menyilangkan tangan dan mengangguk. "Bagus. Untuk sementara, Tono kita coret dari daftar tersangka. Ada info lain dari pihak gereja." Detektif Dewi menyodorkan selembar dokumen. "Setelah memeriksa kembali daftar relawan, saya menemukan satu orang lagi. Ibu Rina, 60 tahun. Saat itu dia bendahara kegiatan bakti sosial. Katanya, dia salah satu dari sedikit orang tempat Ibu Halimah mencurahkan isi hatinya. Segera temui dia." Sore hari tanggal 22 Desember, Detektif Dewi menuju sebuah apartemen di Serang. Ibu Rina, 60 tahun, menyambut Dewi dengan secangkir teh jeruk hangat. "Ibu Halimah, ya. Ibu Halimah. Kombulatayan, Puliar Bunaru. Kasihan sekali, dia orang yang sangat baik. Tidak pantas mengalami hal seperti ini." Detektif Dewi memegang cangkir tehnya dan bertanya dengan hati-hati. "Apakah Ibu Halimah pernah cerita soal masalah rumah tangga atau suaminya?" Ibu Rina ragu sejenak sambil memainkan cangkir tehnya. Lalu, seolah sudah memutuskan, ia mulai berbicara. Kira-kira sebulan sebelum dia menghilang, sekitar akhir Agustus. "Apa yang dia ceritakan?" Ibu Rina merendahkan suaranya. "Katanya dia bilang mau cerai sama suaminya, dan malam itu dia dipukuli habis-habisan. Setelah itu, dia sempat tidak datang ke gereja beberapa waktu. Lalu saat dia kembali, bagaimana kondisinya? Sekitar seminggu kemudian dia datang. Ya Tuhan, walaupun sudah pakai riasan tebal, memar di bawah mata dan pipinya masih kelihatan. Saya tanya, 'Bu Halimah, kenapa?' Dia cuma bilang kepentok kusen pintu, mencoba menutupi." Ibu Rina menyeka air mata, tak sanggup melanjutkan kata-katanya. "Seandainya waktu itu saya lebih mendesaknya. Saya bodoh sekali pura-pura tidak tahu. Itu jadi penyesalan seumur hidup saya." Detektif Dewi dengan cepat mencatat di buku catatannya. Siti Halimah meminta cerai. Dan balasannya adalah kekerasan tanpa ampun. Kekerasan dalam rumah tangga dan permintaan cerai. Motif pembunuhan menjadi semakin jelas. Keesokan paginya, 23 Desember, suasana di kantor tim investigasi sangat tegang. Detektif Asep menulis nama Bambang Wijoyo dengan huruf besar di papan tulis dan menggarisinya dengan spidol merah. "Kita simpulkan situasinya.
Siti Halimah terus-menerus mengalami kekerasan dari suaminya, Bambang Wijoyo. Karena tidak tahan, dia meminta cerai, dan malah mendapat kekerasan yang lebih parah. Satu-satunya tempat pelariannya adalah gereja, dan di sana dia bersandar pada seseorang bernama Tono Hartono. Detektif Dewi melanjutkan laporannya. Dan begitu istrinya menghilang, Bambang langsung menuduh Tono sebagai selingkuhannya, mengancam dan mengusirnya. Investigasinya pun ditutup dengan sembarangan. Detektif Asep menatap papan tulis dengan tatapan tajam. Semua panah mengarah pada Bambang Wijoyo. Alasan untuk menangkapnya sekarang sudah cukup. Tepat pada saat itu, mesin faks tua di sudut kantor berbunyi dan mulai bekerja. Tring, tring. Selembar kertas perlahan keluar dari mesin. Detektif Dewi menghampiri dan mengambil kertas itu. Siapa yang kirim faks? Wajah Dewi seketika menegang saat memeriksa kertas itu. Bang, lihat ini. Detektif Asep menghampiri dan menyambar kertas itu. Faks misterius tanpa nomor pengirim. Di tengah selembar kertas A4, hanya ada satu baris kalimat yang tertulis dengan huruf tebal. Agus Setiawan, Bengkel Las XX, Cipocok, Serang. Detektif Asep meremas kertas itu dan bergumam. Agus Setiawan. Siapa lagi orang ini? Sebuah nama baru telah dilemparkan, menciptakan gelombang baru di markas investigasi yang tadinya tenang. Tim investigasi mulai menggali secara intensif nama Agus Setiawan yang tertera di faks anonim itu. Untuk mengungkap kebenaran di balik sebuah nama, jari-jari detektif Dewi menari di atas keyboard. Sesaat kemudian, Dewi yang menatap layar monitor dengan saksama memanggil detektif Asep dengan mata terkejut. Bang, ketemu. Agus Setiawan, lahir tahun 1953, teman SMA Bambang Wijoyo. Detektif Asep meletakkan kopi instannya dan menarik kursinya lebih dekat. Teman SMA. Sepertinya bukan sekadar teman biasa. Gali lebih dalam, detektif Dewi mengklik mouse dengan cepat dan melanjutkan. Sampai tahun 1997, dia punya bengkel las yang cukup besar di Serang, tapi bangkrut waktu krisis moneter. Setelah itu, dia mulai meminjam uang dari Bambang Wijoyo. Berapa banyak? Antara tahun 1998 sampai 2001, totalnya 100 juta rupiah. 100 juta pada waktu itu bisa untuk beli rumah. Yang aneh mulai dari sini. Apa itu? Detektif Dewi menunjuk layar monitor. Setelah Oktober 2001, hubungan utang piutang itu hilang tanpa jejak. Tidak ada catatan pelunasan. Surat utangnya juga dimusnahkan. Utangnya seolah lenyap begitu saja. Mata detektif Asep menajam. Siti Halimah menghilang pada September 2001. Dan bulan berikutnya, utang yang tak terkendali itu menguap. Bukan cuma itu, Bang. Detektif Dewi menampilkan layar sertifikat tanah. Rumah kosong tempat penemuan itu, pemilik aslinya, Pak Wardi, adalah paman dari pihak Ibu Agus Setiawan. Detektif Asep langsung berdiri. Apa katamu, pamannya? Benar. Pak Wardi masuk panti jompo sejak tahun 1999 karena demensia, dan perawatan rumah kosong itu diserahkan kepada keponakannya, Agus Setiawan. Semua potongan puzzle itu tersusun dengan sangat mengerikan. Teman SMA sekaligus debitur Bambang Wijoyo, dan pengelola rumah tempat jenazah disembunyikan. Detektif Asep mengenakan jaketnya dan memberi perintah singkat. Ayo, kita tangkap Agus Setiawan. Pagi hari tanggal 24 Desember, Detektif Asep menuju sebuah rumah susun tua di lantai 3 di kawasan Kasemen, Serang. Ketika bel ditekan, terdengar suara dari dalam, dan tak lama kemudian pintu terbuka sedikit. Agus Setiawan, 58 tahun, mengintip keluar dengan mata penuh kewaspadaan. Rambutnya yang mulai menipis dan matanya yang cekung seolah menunjukkan bahwa 10 tahun telah menggerogotinya. Siapa? Detektif Asep menunjukkan lencana polisinya di depan wajahnya. Saya Detektif Asep dari Polres Serang. Benar dengan Bapak Agus Setiawan? Pupil mata Agus bergetar hebat. Iya, benar. Ada perlu apa? Ada yang ingin kami tanyakan. Mohon ikut kami ke kantor.
Wajah Agus menegang dan tangannya yang memegang pintu menguat. Namun, tak lama kemudian, ia menghela napas panjang seolah pasrah dan mengangguk. Baiklah. Saya ganti baju dulu. Di ruang interogasi kantor polisi, Agus duduk di kursi sambil menggoyangkan kakinya dengan cemas. Detektif Asep duduk di seberangnya dan meletakkan sebuah amplop dokumen di meja dengan suara keras. Anda kenal Ibu Siti Halimah? Mata Agus melirik ke sana kemari. Kebingungan. Saya pernah dengar namanya. Dari mana? Dari Bambang. Teman saya itu. Katanya istrinya. Detektif Asep mengeluarkan selembar dokumen dan menyodorkannya ke depan Agus. Rumah di Cipocok yang milik paman Anda, Pak Wardi. Anda ingat, kan? Ujung jari Agus mulai bergetar samar. Ya. Setelah paman masuk panti jompo, saya yang sesekali mengeceknya. Di bawah lantai semen rumah itu ditemukan kerangka manusia. Kerangka Ibu Siti Halimah. Wajah Agus seketika pucat pasi seperti kertas. Bibirnya bergetar, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Membeku di tempat, Detektif Asep menatapnya tajam. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Agus. Pada saat yang sama, Detektif Dewi sedang melacak sumber pengirim faks di kantor. Tak lama kemudian, Dewi yang memegang telepon meninggikan suaranya. Bang, sumbernya ketemu. Toko alat tulis dekat rumah Agus. Pemiliknya ingat, yang mengirim seorang wanita paruh baya. Dewi segera memeriksa data keluarga Agus, istri, Yanti, lahir tahun 1955, sekarang berusia 56 tahun. Bang, itu istrinya Agus. Istrinya sendiri yang melaporkan suaminya. Detektif Asep memberi perintah melalui radio. Pergi cek. Kalau istrinya mau bicara, semuanya selesai. Detektif Dewi segera meluncur ke rumah Agus. Ketika bel ditekan, seorang wanita dengan wajah kuyu membuka pintu. Itu adalah Ibu Yanti. Saya polisi. Bu, bisa kita bicara sebentar? Ibu Yanti menatap Dewi dengan tatapan cemas. Saya tidak tahu apa-apa soal suami saya. Silakan pergi. Ibu yang mengirim faks itu. Kan? Menulis nama dan alamat suami ibu. Ekspresi Ibu Yanti hancur. Setelah lama memegang gagang pintu, ia meneteskan air mata dan mengangguk. Detektif Dewi bertanya dengan lembut. Kenapa ibu mengirimnya? Suami ibu bisa ditangkap. Ibu Yanti membuka pintu lebar-lebar dan berkata dengan lemas, silakan masuk. Duduk di sofa tua di ruang tamu. Ibu Yanti menyeka air mata dengan sapu tangan dan mulai berbicara. Saya sudah hidup 30 tahun dengan orang itu. Saya hidup untuk melihat anak perempuan saya menikah dan menimang cucu. Silakan lanjutkan, Bu. Sejak 10 tahun yang lalu, suami saya tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Dia sering tiba-tiba bangun, berteriak, dan berkeringat dingin sambil memohon. Maafkan saya, Bu Halimah. Maafkan saya. Detektif Dewi dengan cepat mencatat di buku catatannya. Selama 10 tahun terus seperti itu, Ibu Yanti mengangguk. Beberapa waktu lalu, setelah mendengar berita penemuan kerangka di TV, suami saya gemetar seperti daun. Saat itu saya langsung tahu, Ibu Yanti mengeluarkan secari kertas kusut dari laci kamar dan memberikannya. Saya diam-diam menggeledah lacinya, dan menemukan ini. Detektif Dewi membuka kertas itu, sebuah surat pernyataan yang ditulis di atas kertas buram yang sudah pudar. Seluruh utang piutang antara Bambang Wijoyo dan Agus Setiawan sebesar 100 juta rupiah dianggap lunas. Tertanggal Oktober 2001. Setelah melihat ini, saya yakin suami saya telah melakukan perbuatan tercela karena uang. Selama 10 tahun dia hidup dihantui rasa bersalah. Karena itu ibu melapor. Ibu Yanti terisak. Kalau terus begini, suami saya dan saya bisa mati perlahan. Setiap kali melihat wajah cucu saya merasa sangat berdosa dan tidak tahan. Ibu Yanti menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Wanita bernama Halimah itu juga pasti anak dan ibu yang berharga bagi seseorang. Bagaimana keluarganya hidup selama 10 tahun ini? Kembali ke kantor polisi, Detektif Dewi menyerahkan surat pernyataan itu kepada Detektif Asep. Bang, ini bukti krusial.
surat lunas utang 100 juta, dan kesaksian istrinya sudah kita dapatkan. Detektif Asep melihat surat itu dan mengangguk. Sekarang Agus tidak punya jalan keluar. Dini hari tanggal 25 Desember, memecah kesunyian Natal, tim investigasi bergerak sibuk. Detektif Dewi yang menganalisis catatan panggilan Agus berteriak, "Bang!" Sejak hari penemuan kerangka, Bambang Wijoyo terus-menerus menelepon Agus, puluhan kali. Pasti untuk menyamakan cerita. Trik murahan. Saat itu, datang panggilan dari petugas jaga di sel tahanan. Agus meminta untuk bertemu. Detektif Asep membuka pintu ruang interogasi. Agus menunduk dalam-dalam, tangannya yang terkepal gemetar. Detektif Asep menarik kursi dan duduk. Katanya ada yang ingin Anda sampaikan. Agus perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dipenuhi campuran rasa takut dan pasrah. "Pak Detektif." Setelah menelan ludah, Agus membuka bibirnya yang bergetar. "Saya akan mengaku semuanya." Di ruang interogasi yang hening, suara Agus terdengar rendah. "Orang yang membunuh Ibu Siti Halimah, wanita itu, adalah saya." Tatapan Detektif Asep bersinar tajam. Akhirnya, segel rahasia yang terkunci selama 10 tahun terbuka. Pagi hari tanggal 25 Desember, Natal, udara di ruang interogasi Polres Serang terasa berat. Agus, dengan ekspresi pasrah, membubuhkan cap jempolnya pada BAP pengakuan. Detektif Asep duduk di seberangnya, menyalakan alat perekam, dan melakukan konfirmasi terakhir. "Saya tanya sekali lagi, bagaimana persisnya situasi malam itu?" Agus, dengan tangan terkepal, menatap lantai dan bergumam secara mekanis. "Malam itu sekitar jam 10. Saya datang ke rumah Ibu Siti Halimah dan kami bertengkar soal uang. Lalu, sesaat saya tidak bisa menahan amarah dan mencekiknya." "Mencekiknya?" "Iya. Saat saya sadar, dia sudah tidak bernapas." Agus berhenti bicara dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pengakuan yang sempurna. Namun, kerutan di dahi Detektif Asep tak kunjung hilang. Rasanya seperti potongan puzzle yang dipaksakan. Ada sesuatu yang tidak pas. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka dan Detektif Dewi masuk dengan tergesa-gesa. "Bang, keluar sebentar. Laporan hasil autopsi dari Puslap 4 baru saja tiba." Begitu Detektif Asep keluar ke koridor, Dewi menyerahkan setumpuk dokumen. "Bang, lihat ini. Benar-benar berbeda." Detektif Asep mengambil dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Hasil dugaan penyebab kematian dari kerangka, fraktur dan retak pada tulang tengkorak, trauma kepala parah akibat benda tumpul. Dan satu baris krusial di bawahnya. Tidak ditemukan adanya patah tulang atau bekas tekanan pada tulang leher dan sekitarnya. Detektif Asep tertawa hampa. Katanya dicekik, tapi tulang lehernya utuh, dan kepalanya retak. Orang ini membunuh seseorang tapi tidak ingat bagaimana cara membunuhnya? Detektif Dewi mengangguk dengan ekspresi serius. "Benar." Pengakuan Agus bertentangan langsung dengan bukti ilmiah. Ini tidak masuk akal. Detektif Asep menggulung dokumen itu dan menatap kembali pintu ruang interogasi. Harus digali lebih dalam. Dia berbohong. Detektif Asep kembali masuk ke ruang interogasi dan menarik kursinya dengan kasar. Agus masih menunduk, tidak bergerak. "Pak Agus, tadi Anda bilang lokasi kejadiannya di mana tepatnya?" Agus terkejut dan matanya melirik ke sana kemari. Di ruang tamu. Sofa ruang tamu. Ruang tamu? Detektif Asep mengetuk-ngetuk meja dengan pulpennya. "Bukankah tadi Anda bilang di kamar tidur?" Wajah Agus tampak bingung. "Oh, iya. Di kamar tidur. Kami bertengkar di kamar. Saya salah ingat. Sudah 10 tahun. Jadi?" Mata Detektif Asep menajam. "Anda lupa tempat Anda membunuh seseorang? Baiklah. Lalu mobil yang Anda gunakan untuk memindahkan jenazah. Mobil apa?" Pick up. Pick up apa?" Agus menelan ludah dan terbata-bata. Carry pick up warna biru." Detektif Asep memukul meja dengan keras. "Hei, Pak Agus. Tadi Anda bilang mobil box.
Bahu Agus terlonjak kaget. Tangannya mulai gemetar tak terkendali, dan bibirnya berkedut. Itu. Jadi. Detektif Asep bangkit dan berkata dengan dingin. Anda bukan pelakunya, kan? Anda sedang bersandiwara untuk menutupi siapa? Detektif Asep keluar dari ruang interogasi. Dewi yang menunggu di koridor segera melapor. Bang. Jejak Agus pada 12 September sudah dipastikan. Apa hasilnya? Dia punya alibi? Detektif Dewi membuka catatannya. Iya. Malam itu sampai jam 10, dia berada di warung makan langganannya di Serang bernama Warung Padang Sederhana. Minum-minum dengan teman-teman kuli bangunannya. Pemilik warung dan 2 orang temannya ingat betul. Katanya, Agus mabuk berat, bernyanyi, dan membuat keributan. Sampai jam 10 malam. Benar. Ibu Siti Halimah terakhir terlihat jam 2 siang. Dan perkiraan waktu hilangnya adalah setelah jam 7 malam. Saat itu, Agus sedang bersenang-senang di warung makan. Secara fisik tidak mungkin. Detektif Asep menatap keluar jendela dan menghela napas panjang. Pengakuan Agus penuh dengan lubang. Waktunya tidak cocok, lokasi kejadian berubah-ubah, dan yang terpenting, dia punya alibi yang sempurna. Ini pengakuan palsu. Dia datang sendiri dan membuat pengakuan bohong. Detektif Dewi bertanya dengan hati-hati, kenapa dia mau menanggung kesalahan? Kesalahan pembunuhan. Detektif Asep memasukkan tangan ke sakunya dan bergumam rendah. Dia diancam dengan sesuatu yang lebih menakutkan dari nyawanya sendiri. Dan di baliknya ada Bambang Wijoyo. 100%. Keesokan harinya, 26 Desember, tim investigasi kembali menginterogasi Agus. Kali ini suasananya berbeda. Detektif Asep tidak terburu-buru. Ia dengan perlahan meletakkan hasil autopsi dan bukti alibi di atas meja. Pak Agus, pengakuan Anda itu fiksi. Atem, fiksi yang sangat buruk. Agus hanya diam, keringat dingin terus mengucur. Korban tidak mati dicekik. Dia dipukul di kepala dengan benda tumpul. Dan Anda saat itu ada di warung makan, kan? Ada 3 saksi. Mata Agus bergetar hebat. Kenapa Anda mau menanggung kejahatan yang tidak Anda lakukan di tempat kejadian? Siapa yang menyuruh Anda? Agus menggelengkan kepala dan bergumam. Bukan. Saya yang membunuhnya. Tolong. Akan. Detektif Asep menarik kursinya lebih dekat dan menatap mata Agus lekat-lekat. Bambang Wijoyo? Saat nama itu disebut, ketakutan terpancar di mata Agus. Detektif Asep menekankan kata-katanya. Keluarga. Dia mengancam akan menyentuh keluarga Anda. Satu kata itu meruntuhkan pertahanan Agus. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis tersedu-sedu. Hicks. Orang itu. Mengirim foto. Foto apa? Agus terisak dan mengeluarkan kata-kata dengan suara gemetar. Foto pintu depan rumah anak perempuan saya. Dan foto cucu saya yang baru lahir beberapa hari lalu. Sedang di dalam kereta dorong, Detektif Asep menggigit bibirnya erat. Darahnya seakan mendidih mendengar fakta bahwa seorang mantan perwira polisi mengancam seorang bayi yang baru lahir sebagai sandera. Bambang menelepon dan bilang, kamu tanggung semuanya. Lagi pula kamu yang membereskan mayatnya, jadi kamu juga kaki tangannya, kan? Kalau kamu tutup mulut dan masuk penjara, anak dan cucumu akan hidup nyaman selamanya. Tapi kalau kamu macam-macam, Agus tak sanggup melanjutkan kata-katanya dan membenturkan kepalanya ke meja, menangis histeris. Saya takut. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya sangat takut. Detektif Asep bangkit dan memegang bahu Agus dengan erat. Sudah cukup. Kami akan melindungi Anda, keluarga Anda. Bambang tidak akan bisa menyentuhnya seujung kuku pun. Sudah jelas bahwa Bambang Wijoyo mengancam Agus untuk membuat pengakuan palsu dan mengacaukan penyelidikan. Sore harinya, ponsel detektif Asep berdering. Itu adalah pensiunan polisi, Pak Suroso. Detektif Asep, ini Suroso. Saya lihat berita dan setelah berpikir-pikir, saya menelepon. Iya, Pak. Ada apa? Suara Pak Suroso sangat rendah. Ini soal kejadian tahun 2001. Tepat setelah kasus ditutup,
Saya melihat Bambang bertemu dengan Agus di sudut parkiran kantor polisi. Bapak melihatnya langsung. Iya. Waktu itu Bambang memberikan sebuah amplop tebal kepada Agus. Agus menerimanya sambil membungkuk-bungkuk. Saat itu saya pikir itu hanya urusan biasa. Tapi sekarang saya lihat, bukan itu masalahnya. Detektif Asep mengambil pulpen dan mencatat dengan cepat. Ini adalah kesaksian mata yang krusial, yang menghubungkan dengan surat lunas utang. Terima kasih, Pak. Besok, mohon datang ke kantor untuk memberikan bab resmi. Baik, besok saya datang. Setelah menutup telepon, Detektif Asep memanggil Detektif Dewi. Kondisi Bambang Wijoyo saat ini sudah dipastikan. Detektif Dewi memeriksa catatannya dan melaporkan. Sudah. Dia pensiun dengan hormat sebagai AKBP pada tahun 2009, dan sekarang kondisinya tidak baik. Didiagnosis kanker usus stadium 3 dan dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Katanya sulit bergerak karena sedang kemoterapi. Detektif Asep menatap langit kelabu di luar jendela. Masih sempat mengancam orang sambil terbaring di rumah sakit. Benar-benar bajingan. Detektif Asep mengambil jaketnya. Dia tidak punya tempat lari. Besok kita ke rumah sakit. Kita perlu melihat wajah Bambang Wijoyo sebagai saksi. Pada tanggal 27 Desember, tim investigasi membuat keputusan penting. Sebelum menekan Bambang di rumah sakit, mereka memutuskan untuk melengkapi potongan puzzle terakhir, yaitu amplop yang telah dijaga oleh Aminah selama 10 tahun seperti nyawanya sendiri. Detektif Asep menelepon Aminah. Ibu Aminah, sepertinya sudah waktunya. Kita harus membuka amplop itu. Bisakah ibu datang ke kantor polisi? Dari seberang telepon, terdengar napas Aminah yang bergetar. Baik, saya akan datang. Saya akan segera ke sana. Pukul 2 siang, di ruang rapat Polres Serang. Di bawah cahaya lampu neon, sebuah amplop tua yang telah dimakan waktu selama 10 tahun tergeletak di tengah meja. Aminah menatap amplop itu dan menghela napas panjang. Tangannya gemetar terlihat jelas. Saya akan membukanya. Peninggalan adik saya, Halimah. Detektif Asep dan Dewi menahan napas, memperhatikan saat Aminah dengan hati-hati merobek selotip amplop. Dari dalam amplop keluar beberapa lembar kertas yang terlipat kusut dan sebuah kaset pita. Kertas yang terlipat itu perlahan terbuka di tangan Aminah. Dan di dalamnya terdapat surat tulisan tangan yang jelas milik Siti Halimah. Saat membaca baris pertama, butiran air mata besar jatuh dari mata Aminah ke atas kertas. Detektif Asep menerima surat itu tanpa berkata apa-apa. Kebenaran yang terkubur dalam kegelapan dingin selama 10 tahun akhirnya menampakkan suaranya yang pilu ke dunia. 27 Desember, pukul 2 siang. Dalam keheningan yang berat di ruang rapat markas investigasi, amplop itu terbuka sepenuhnya di tangan Detektif Asep, dan 4 lembar kertas yang tersembunyi di dalamnya meluncur ke atas meja. 3 lembar surat yang ditulis Siti Halimah dengan air mata darah, dan selembar fotokopi surat keterangan dokter yang sudah usang. Detektif Asep mengambil surat pertama dengan tangan gemetar. Di sana, hari-hari neraka yang harus dijalani seorang wanita 10 tahun lalu tercatat dengan rapi berdasarkan tanggal 15 Maret 1999. Ditampar karena masakan terlalu asin. 7 Agustus 1999. Lengan dipelintir karena membantah. 12 Februari 2000. Pulang mabuk dan menendang perutku. Detektif Asep tak sanggup membalik halaman berikutnya dan menggigit bibirnya. Catatan kekerasan sepihak dan brutal yang berlangsung selama 3 tahun. Bukan sekadar pertengkaran suami istri. Detektif Dewi yang melihat dari samping mengepalkan tangannya dan gemetar. Dasar. Lebih rendah dari binatang. Detektif Asep dengan susah payah membalik halaman kedua. Di sana, tulisan tangan yang ditulis dengan tergesa-gesa karena ketakutan masih terlihat jelas. Aku bilang ingin cerai, lalu suamiku tertawa dan berkata, hanya ada satu cara kamu bisa keluar dari rumah ini, yaitu menjadi mayat. Tatapan matanya bukan tatapan manusia. Aminah menutup mulutnya dan terisak. Di halaman ketiga, yang terakhir, tertulis pesan terakhir Siti Halimah untuk dunia. 10 September 2001. Kak, jika kau membaca surat ini, berarti sesuatu telah terjadi padaku.
Tolong, pergilah ke polisi dan minta mereka menyelidiki Bambang Wijoyo. Dialah pelakunya. Tanggalnya 10 September 2001. Hanya 2 hari sebelum ia menghilang tanpa jejak. Aminah menelungkup di meja dan menangis terseduh-seduh. Halimah, adikku yang malang. Halimah. Maafkan kakak. Detektif Asep dengan mata memerah mengambil selembar kertas terakhir yang tersisa. Fotokopi surat keterangan dokter tertanggal 25 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Klinik Sehat di Serang. Diagnosis, 2 tulang rusuk patah dan memar multipel di wajah. Keterangan khusus, pasien menyatakan terpeleset dan jatuh di dalam rumah. Detektif Asep menyerahkan surat keterangan itu kepada Detektif Dewi dan memberi perintah singkat. Cari klinik ini. Cari dokter yang menanganinya saat itu, bahkan jika harus ke ujung dunia. Siap, laksanakan. Setelah menyisir seluruh area Serang, Detektif Dewi menemukan bahwa klinik tersebut telah tutup pada tahun 2005. Namun, ia tidak menyerah dan dengan gigih melacak, akhirnya menemukan bahwa kepala klinik saat itu, Dr. Hartono, tinggal di sebuah perumahan di pinggiran Serang setelah pensiun. Dewi segera meluncur ke kediaman Dr. Hartono. Dr. Hartono, 72 tahun, yang sedang menyiram tanaman di halaman, mengangkat kepala melihat tamu tak diundang. Siapa? Detektif Dewi membungkuk hormat. Saya dari Polres Serang. Pak dokter, saya datang untuk menanyakan soal pasien yang Anda tangani pada tahun 2001. Dr. Hartono meletakkan gembornya dan mengerutkan kening. 2001. Bagaimana orang tua ini bisa ingat kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu? Detektif Dewi mengeluarkan fotokopi surat keterangan dokter dari sakunya dan menunjukkannya kepada Dr. Hartono. Pasien bernama Siti Halimah. Datang karena tulang rusuknya patah, Dr. Hartono memakai kacamata bacanya dan menatap surat itu lama. Lalu, tiba-tiba matanya terbelalak seolah teringat sesuatu. Ah, saya ingat pasien ini. Anda ingat? Dr. Hartono berdecak lidah dan mengembalikan surat itu. Tidak mungkin lupa. 2 tulang rusuknya patah tapi dia bilang jatuh dari tangga. Tapi mata saya yang sudah 30 tahun lebih jadi dokter ini tidak bisa dibohongi. Apakah lukanya aneh? Itu bukan luka karena jatuh. Itu bekas tendangan keras, seperti ditendang dengan sepatu bot. Bentuk memarnya persis seperti itu. Detektif Dewi dengan cepat mencatat di buku catatannya dan bertanya, apakah Anda menanyakan yang sebenarnya kepada pasien? Dr. Hartono menghela napas panjang dan menatap langit yang jauh. Saya tanya pelan-pelan. Barulah dia menangis sejadi-jadinya dan mengaku dipukuli suaminya. Makanya saya tawarkan untuk melaporkannya ke polisi. Tapi dia mati-matian melarang. Kenapa? Kenapa dia melarang? Katanya karena anaknya. Kalau anaknya tahu, akan syok. Dia memohon agar dirahasiakan. Hah, seharusnya waktu itu saya paksa lapor. Wajah Dr. Hartono dipenuhi penyesalan yang mendalam. Pasien itu, akhirnya tidak selamat, ya? Detektif Dewi tidak menjawab, hanya menunduk berat. Pagi hari tanggal 28 Desember, di kantor Satreskrim Polres Serang, tim investigasi menempelkan semua bukti yang terkumpul di papan tulis dan menyusun puzzle terakhir. Detektif Asep melingkari nama Bambang Wijoyo dengan spidol merah. Kita simpulkan, surat tulisan tangan Siti Halimah membuktikan kekerasan yang terus-menerus selama 3 tahun. Ancaman pembunuhan atas permintaan cerai juga terkonfirmasi, dan kesaksian dokter memperjelas bahwa patah tulang rusuk itu akibat kekerasan. Detektif Dewi menambahkan dengan ekspresi tegang, motif kejahatannya juga jelas. Ketika istrinya meminta cerai, dia takut status sosial dan harga dirinya akan jatuh, jadi dia membungkamnya. Detektif Asep memukul meja dan berdiri. Cukup. Segera laporkan ke atasan dan ajukan surat perintah penangkapan. Bambang Wijoyo, sekarang statusnya tersangka. Pagi harinya, surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pengadilan. Tanpa suara sirene, mobil tim investigasi meluncur masuk ke sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Kamar VIP di lantai 6. Bambang Wijoyo, 59 tahun, yang bersembunyi di kamar mewah dengan alasan pengobatan kanker usus, sedang berbaring miring di tempat tidur. Rambutnya rontok karena kemoterapi, dan wajahnya tirus seperti tengkorak,
tetapi matanya masih memancarkan kebencian. Brak. Detektif Asep membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Bambang menoleh dengan kesal. Siapa? Perawat? Saya Asep Gunawan dari tim Reskrim Polres Serang. Saya datang untuk menemui Anda, Bambang Wijoyo. Mata Bambang bergetar. Tetapi tak lama kemudian ia berdeci seolah tak peduli. Tidak sopan sekali pada pasien. Ada urusan apa? Kalau ada perlu, bicara lewat pengacara saya. Detektif Asep menarik kursi di samping tempat tidur dengan kasar dan duduk. Lalu ia mengeluarkan surat Siti Halimah dan fotokopi surat keterangan dokter dari tasnya dan menyodorkannya ke depan mata Bambang. Baca ini dulu baru bicara. Bambang melirik kertas-kertas itu dan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Surat wasiat sekaligus surat tuntutan dari istri Anda. Tertulis dengan sangat rinci bagaimana Anda memukulinya dan mengancamnya selama 3 tahun. Bambang membuang muka dan menjawab dengan tak tahu malu. Jangan mengarang cerita. Halimah itu memang pikirannya suka tidak waras. Paranoid, sering jatuh sendiri lalu mengoceh bilang saya yang memukulinya. Detektif Asep tertawa sinis dan mengetuk-ngetuk surat keterangan dokter dengan jarinya. Oh ya? Agustus 2001, 2 tulang rusuk patah. Dokter yang menanganinya, Dr. Hartono, bilang begini, ini bukan luka jatuh, tapi luka tendangan sepatu bot. Kami bahkan sudah mendapatkan kesaksiannya bahwa pasien mengaku sambil menangis itu perbuatan suaminya. Otot wajah Bambang berkedut hebat. Dokter tua itu tahu apa? Detektif Asep mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap mata Bambang lekat-lekat. Dan Agus Setiawan sudah mengaku. Dia mengaku Anda yang menyuruhnya. Pupil mata Bambang bergetar hebat. Apa? Si bodoh itu. Agus bilang, Anda yang menyuruhnya memindahkan mayat. Tapi, ada yang sangat menarik di sini. Detektif Asep membuka laporan autopsi. Penyebab kematian kerangka adalah pukulan benda tumpul di kepala. Tapi Agus mengaku mencekiknya. Penyebab kematiannya tidak cocok. Artinya, Agus tidak membunuhnya. Kalau begitu, orang lain yang ada di ruangan itu, yaitu Anda yang membunuhnya. Bambang membuka mulutnya, tak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin mengalir di dahinya. Lagi pula, keluarga Pak Agus. Anda mengancam mereka dengan mengirim foto anak perempuan dan cucunya yang baru lahir, kan? Seorang mantan perwira polisi, sungguh menjijikan. Bambang membuang muka keluar jendela. Ia sadar bahwa tidak ada lagi pembelaan yang bisa diajukan. Detektif Asep bangkit dan menyatakan, Bambang Wijoyo, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan dan menyuruh menyembunyikan jenazah Siti Halimah pada tahun 2001. Polisi yang siaga masuk ke kamar dan memegang kedua lengan Bambang. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya yang kurus. Mempertimbangkan kondisi kesehatan Anda akan dipindahkan ke sel tahanan di rumah sakit. Bersiaplah menebus dosa Anda di sana. Di belakang Bambang yang digiring keluar oleh polisi, Detektif Asep memberi perintah lirih kepada Dewi. Dewi, segera ajukan surat perintah penggeledahan rumah Bambang. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Bersihkan semuanya sampai ke debu-debunya. Dewi menjawab dengan tegas, siap, laksanakan. Askan, Mina, Bonya, Baku, Jakaka. Pintu kamar tertutup, dan di atas tempat tidur yang kosong, hanya tersisa selembar surat keterangan dokter yang kusut. Benteng kokoh Bambang Wijoyo telah runtuh seperti istana pasir karena selembar surat. Pagi hari tanggal 29 Desember, tim investigasi tiba di kediaman Bambang Wijoyo, sebuah rumah 2 lantai di kawasan perumahan yang tenang di Serang. Detektif Asep membuka pintu depan dengan surat perintah penggeledahan. Rumah itu tertata rapi. Di dinding ruang tamu, tergantung foto-foto Bambang saat masih menjadi polisi. Foto saat menerima penghargaan dengan seragam. Foto bersama rekan-rekannya. Detektif Asep melirik foto-foto itu sambil berjalan. Geledah area gudang. Detektif Dewi mengangguk dan menuju halaman belakang. Saat pintu gudang tua dibuka, bau debu menyengat hidung. Di dalamnya, tumpukan kotak perkakas tua menumpuk. Dewi mulai memindahkan kotak-kotak itu satu persatu. Saat mengangkat kotak ketiga, ada sesuatu di lantai, sebatang pipa besi berkarat.
Dewi mengenakan sarung tangan dan mengambil pipa itu. Bang, lihat ini. Detektif Asep masuk ke gudang. Matanya menajam saat melihat pipa besi itu. Amankan sebagai barang bukti. Kirim ke Puslap 4. Saat itu, terdengar suara dari arah pintu depan. Ada apa ini? Seorang pria berusia 36 tahun berdiri di sana. Itu adalah anak Bambang Wijoyo, Rian Wijoyo. Wajah Rian penuh kebingungan. Detektif Asep mendekat. Anda Rian Wijoyo? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Apa yang terjadi dengan ayah saya? Detektif Asep menunjuk ke arah gudang. Apakah Anda pernah menggunakan gudang itu? Rian menggelengkan kepala. Gudang itu hanya digunakan oleh ayah. Saya bahkan belum pernah masuk. Detektif Asep mengangguk. Kecemasan melintas di mata Rian. Apa yang ayah saya lakukan? Detektif Asep tidak menjawab, sementara Rian berdiri termangu. Tim investigasi menyelesaikan penggeledahan. Kembali ke kantor polisi, tim menginterogasi kembali Agus. Detektif Asep duduk di kursi ruang interogasi. Pak Agus, Bambang Wijoyo mencoba melimpahkan semuanya kepada Anda. Agus mengangkat kepalanya, matanya merah. Apa? Dia bilang Anda yang melakukannya sendiri. Dia bilang tidak tahu apa-apa. Wajah Agus menegang. Ia mengepalkan tangannya dan gemetar. Orang itu bilang begitu? Detektif Asep berkata pelan. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi malam itu? Agus terdiam lama. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menghela napas panjang. Lalu perlahan ia mulai berbicara. Malam itu sekitar jam 11. Bambang menelepon saya. Apa yang dikatakannya? Dia minta tolong datang ke rumahnya. Katanya ada urusan mendesak. Suara Agus bergetar. Saat saya tiba di rumah Bambang, Ibu Halimah tergeletak di lantai ruang tamu. Detektif Asep mencondongkan tubuhnya ke depan. Sudah meninggal, Agus mengangguk. Tidak bergerak. Darah dari kepalanya. Agus tak sanggup melanjutkan. Bahunya bergetar. Apa yang dikatakan Bambang? Agus menyeka air mata dan berkata, katanya itu kecelakaan. Mereka bertengkar, dia mendorongnya, dan kepalanya terbentur. Detektif Asep bertanya. Lalu, tangan Agus gemetar. Dia bilang akan menghapuskan semua utang saya. 100 juta semuanya. Asalkan saya mau membereskan ini. Agus menundukkan kepala. Saya terlilit utang. Setelah usaha saya bangkrut waktu krisis moneter, saya tidak bisa berpikir jernih. Saya merasa bersalah pada istri dan anak perempuan saya. Suara Agus pecah. Jadi, saya menerima tawarannya. Saya memasukkan jenazah Ibu Halimah ke pikap saya. Detektif Asep bertanya, Anda pindahkan kemana? Ke rumah paman saya. Rumah kosong di Cipocok. Paman saya di panti jompo, jadi tidak ada orang. Agus mencengkeram lututnya dengan kedua tangan. Saya menggali lantai gudang arang dan mengubur jenazahnya. Lalu saya tuangkan semen di atasnya. Detektif Asep mengangguk. Apa yang Anda laporkan kepada Bambang? Agus ragu sejenak. Saya bilang, saya buang ke laut. Anda berbohong. Agus mengangguk. Itu untuk jaga-jaga. Kalau Bambang melanggar janji atau meninggalkan saya akan menggunakannya. Mata detektif Asep menajam. Tapi kenapa Anda tidak menggunakannya? Agus tersenyum pahit. Saya takut. Selama 10 tahun saya tidak punya keberanian untuk menggunakan kartu itu. Setelah kerangka ditemukan, saya malah merasa terjebak. Detektif Asep bangkit dari kursinya. Kesaksian Agus telah selesai. 30 Desember. Hasil analisis pipa besi dari Puslap 4 tiba. Detektif Dewi datang membawa laporan. Bang, di celah permukaan pipa ditemukan reaksi darah positif. DNA-nya cocok dengan Ibu Siti Halimah. Detektif Asep menerima laporan itu. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, bukti masih tersisa. Kita interogasi terakhir Bambang. Di kamar khusus rumah sakit, Bambang duduk di tempat tidur. Detektif Asep menarik kursi dan duduk di seberangnya. Semua bukti krusial sudah terkumpul.
Detektif Asep meletakkan dokumen satu persatu di atas meja. Darah Ibu Siti Halimah ditemukan di pipa besi. Wajah Bambang menegang. Surat yang ditulis istri Anda berisi catatan kekerasan selama 3 tahun. Tangan Bambang mulai gemetar. Surat keterangan dokter dan kesaksian dokter mengonfirmasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Bibir Bambang bergetar. Pak Agus sudah menceritakan semuanya tentang malam itu. Katanya saat dia sampai di rumah Anda, Ibu Halimah sudah meninggal. Bambang menundukkan kepala. Hening berlangsung lama. 12 September 2001. Pulang lebih awal jam 6 sore. 13 dan 14 September. Cuti tahunan. Semuanya sudah terkonfirmasi. Detektif Asep menatap Bambang lekat-lekat. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bambang duduk terdiam lama. Matanya yang menatap keluar jendela berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba ia membuka mulut. Tolong jangan beritahu anak saya. Suara Bambang pecah. Tolong jangan beritahu Rian. Detektif Asep hanya diam memperhatikan. Bahu Bambang merosot. Hari itu Halimah menyodorkan surat cerai. Bambang mulai berbicara perlahan. Saya berteriak. Bagaimana dengan harga diri saya? Istri seorang perwira polisi minta cerai. Lalu dia bilang akan pergi. Tangan Bambang gemetar. Saya mencoba menahannya. Tapi dia terus mendorong. Jadi, Bambang memejamkan mata. Sesaat emosi, saya mengambil pipa besi di dekat pintu depan dan memukulnya. Detektif Asep bertanya. Bukan direncanakan. Bambang menggelengkan kepala. Itu spontan. Kesalahan sesaat. Air mata mengalir dari mata Bambang. Tapi setelah itu, selama 10 tahun, Bambang tak sanggup melanjutkan. Bahunya bergetar dan tangisnya pecah. Detektif Asep bangkit dari kursinya. Pengakuan telah selesai. 31 Desember, Bambang Wijoyo dilimpahkan ke kejaksaan atas tuduhan pembunuhan. Agus Setiawan dilimpahkan bersama atas tuduhan membantu menyembunyikan jenazah dan menghilangkan barang bukti. Kasus orang hilang Siti Halimah yang terkunci selama 10 tahun, kini secara resmi diklasifikasikan ulang sebagai kasus pembunuhan. Detektif Asep menatap keluar jendela. Hari terakhir di bulan Desember. Angin dingin berembus. Maret 2012, Pengadilan Negeri Serang. Sidang pertama Bambang Wijoyo digelar. Kursi pengunjung penuh sesak. Bambang masuk ke ruang sidang dengan kursi roda. Tubuhnya sangat lemah karena pengobatan kanker. Rambutnya hampir habis, dan wajahnya tirus seperti tengkorak. Di salah satu sudut ruang pengunjung, Aminah duduk. Mengenakan pakaian hitam, kedua tangannya tergenggam erat. Di seberangnya, Rian duduk dengan kepala tertunduk. Ada jarak yang lebar di antara keduanya. Hakim ketua duduk di kursinya. Sidang atas terdakwa Bambang Wijoyo dimulai. Pihak jaksa penuntut umum memberikan pernyataan pertama. Terdakwa pada malam 12 September 2001, setelah istrinya, Siti Halimah, meminta cerai, memukul kepalanya dengan benda tumpul hingga tewas. Jaksa membalik dokumen. Terdakwa mengklaim perbuatannya spontan, namun dari jejaknya setelah kejadian, terlihat jelas adanya upaya penutupan kasus yang terencana. Jaksa membacakan daftar barang bukti. Terdakwa menangani langsung penyelidikan dan menutupnya sebagai kasus kabur. Menghilangkan kesaksian saksi mata, dan mengancam saksi Tono Hartono hingga pindah keluar kota. Menggunakan kaki tangannya, Agus Setiawan, untuk menyembunyikan jenazah. Ruang sidang bergemuruh. Tangan Aminah gemetar. Pengacara Bambang berdiri. Terdakwa mengakui perbuatannya spontan. Selama 10 tahun ia tersiksa oleh rasa bersalah, dan saat ini sedang berjuang melawan kanker usus stadium 3. Kami memohon keringanan hukuman. Hakim ketua mengangguk. Pemeriksaan saksi akan dilanjutkan. Tono Hartono berdiri di kursi saksi. Tono, 60 tahun, tampak tegang. Jaksa bertanya, saksi pada Oktober 2001 tiba-tiba meninggalkan Serang, benar? Tono mengangguk, benar. Saya diancam oleh Bambang Wijoyo. Ancaman seperti apa? Suara Tono bergetar. Kamu tersangkanya. Sebaiknya kamu menghilang diam-diam. Begitu katanya. Ruang sidang kembali bergemuruh.
Bagaimana Anda hidup selama 10 tahun? Tono menundukkan kepala. Saya tersiksa oleh rasa bersalah karena tidak bisa melindungi adik Halimah. Tidak ada hari yang tenang bagi saya. Mata Tono memerah. Berikutnya, pensiunan polisi Pak Suroso berdiri di kursi saksi. Pak Suroso, 67 tahun, berwajah tegang. Jaksa bertanya, bagaimana suasana penyelidikan pada tahun 2001? Pak Suroso menjawab, saya merasa penyelidikan berjalan aneh. Tapi tidak ada yang berani bicara pada perwira. Kenapa tidak berani bicara? Pak Suroso tersenyum pahit. Karena dia perwira. Siapa yang berani membantah? Pak Suroso membungkuk ke arah pengunjung. Seharusnya saat itu saya lebih berani. Saya minta maaf kepada keluarga korban. Aminah menyeka air mata. Selama persidangan, Ibu Yanti duduk di baris paling belakang. Ia tidak dipanggil sebagai saksi. Ibu Yanti terus menunduk selama persidangan. Juni 2012, sidang putusan digelar. Hakim ketua membacakan putusan. Terdakwa Bambang Wijoyo dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Bambang menundukkan kepala di kursi rodanya. Terdakwa Agus Setiawan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Agus memejamkan mata. Pihak Bambang tidak mengajukan banding dengan alasan kesehatan yang memburuk. Hukuman menjadi inkrah. Namun, ia menjalani hukumannya di rumah sakit dengan status penangguhan penahanan. Setelah putusan, Rian berdiri di tangga pengadilan. Para wartawan mengerumuninya, wajah Rian pucat. Mohon satu kata. Rian membuka mulut dengan suara bergetar. Saya memohon maaf kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Rian membungkuk dalam-dalam. Saya tidak bisa menebus dosa ayah saya. Tetapi saya akan hidup dalam penebusan dosa seumur hidup saya. Rian mengangkat kepala dan menuruni tangga. Sejak itu, Rian menghilang dari publik. Di koridor luar pengadilan, Ibu Yanti berjalan perlahan. Di depannya, Aminah sedang berjalan. Pandangan mereka bertemu. Ibu Yanti berhenti lebih dulu, dan membungkuk dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa. Aminah menatap Ibu Yanti. Mereka berdiri begitu lama. Lalu Aminah berbalik tanpa kata. Musim gugur 2012, di pemakaman keluarga di sebuah desa kecil di Lampung Selatan. Aminah memakamkan tulang belulang adiknya. Di nisan tertulis, Siti Halimah, 1954, 2001. Akhirnya pulang ke rumah. Aminah berlutut di depan nisan. Sambil membelai tanah, ia berkata pelan, Halimah, sekarang istirahatlah dengan tenang. Tono Hartono juga hadir di pemakaman. Tono yang datang dari Lampung meletakkan seikat bunga krisan di depan nisan. Ia lama berdiri dengan kepala tertunduk. Aminah menelepon Detektif Asep. Pak Detektif, terima kasih. Bukan apa-apa, Bu. Suara Aminah bergetar. Selama 10 tahun saya bertahan dicap perempuan gila. Sekarang akhirnya adik saya bisa beristirahat dengan tenang. Detektif Asep menjawab pelan. Ibu sudah banyak berjuang. Setelah menutup telepon, Detektif Asep menatap keluar jendela. Sinar matahari musim gugur menyinari. Musim dingin tahun yang sama, tersiar kabar tentang tim investigasi. Ibu Yanti tidak pernah menjenguk Agus yang dipenjara dan telah mengajukan gugatan cerai. Ibu Yanti pindah ke rumah anak perempuannya, bersama cucunya. Katanya, ia hidup dengan tenang. 15 Desember 2012, tepat 1 tahun setelah penemuan kasus, Detektif Asep mengunjungi lokasi di Cipocok Jaya. Sendirian, rumah kosong itu sudah rata dengan tanah, hanya tersisa lahan kosong. Angin dingin berembus. Detektif Asep menyalakan sebatang rokok. Di salah satu sudut lahan, terpasang spanduk. Kawasan pembangunan kembali. Hunian baru untuk hari esok yang bahagia. Spanduk itu berkibar di tiup angin. Detektif Asep mengembuskan asap rokok dan menatap lahan kosong itu. Seorang wanita yang terkubur di bawah semen selama 10 tahun. Penderitaannya baru saja diketahui dunia. Namun, 10 tahun yang seharusnya dinikmati Siti Halimah tidak bisa dikembalikan dari manapun. Detektif Asep mematikan rokoknya di tanah. Udara dingin musim hujan menyentuh ujung hidungnya.
Detektif Asep berbalik dan melangkah pergi. Di atas lahan kosong itu, hanya angin yang berembus. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Satu komentar bahwa Anda menikmati cerita ini akan sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi cahaya dan ketenangan. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.